Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita akan coba dengarkan dulu bagaimana pandangan dari Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bambang Suprianto, sudah tersambung lewat saluran telepon. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Pak Bambang, terima kasih sudah memberi waktu pagi kami. Pak Bambang, kalau bicara masyarakat adat, hutan adat atau lahan adat, itu sebetulnya aturannya secara sederhana seperti apa sampai bisa sekelompok masyarakat itu mengklaim bahwa itu adalah hutan adatnya, Pak Bambang? Baik, dasar kita adalah Undang-Undang 41 tentang kehutanan pasal 67. Kemudian bahwa pengakuan hutan adat itu kan oleh Kementerian LHK yang didasarkan yang pertama mengenai ketetapan masyarakat hukum adatnya. Bahwa di pasal 67 itu kan harus ada pemimpinannya, kemudian ada kelembagaan adatnya, ada hukum adatnya, dan ada komunitasnya. Dan kalau itu sudah ditetapkan perda, kemudian bupati, kepala daerah, itu juga mengusulkan yang namanya wilayah adatnya. Kan wilayah adatnya harus clear and clean, kan gitu ya. Nah, atas dasar itu diusulkan kepada Kementerian LHK, kemudian kita verifikasi dan kita validasi di tingkat lapangannya. Ya, tadi bekerja sama dengan tim itu betul, gitu ya, tim para pihak yang ada di sana. Nah, utamanya itu yang pertama mengecek kembali mengenai subjeknya, MHA-nya. Kemudian yang kedua, objeknya, apakah clear and clean. Kalau ada klaim, tentunya negara itu harus memfasilitasi untuk penyelesaian masalahnya. Itu kurang lebihnya. Pak Bambang, kalau tanah yang diklaim sebagai hutan atau lahan adat ini adalah dikuasai atau sudah memang menjadi milik pihak yang lain, Pak? Apakah itu swasta, apakah itu bahkan badan usaha milik negara? Itu bagaimana, Pak, status klaim hutan adat ini? Ya, jadi klaim adat tadi kalau memang sudah ada alas haknya, tentu kita fasilitasi, gitu ya. Difasilitasi yang pertama ya dengan mediasi tentunya. Apakah masyarakat mempunyai dokumentasi ya terhadap klaim tersebut. Nah, kemudian dengan adanya dasar legalitas tadi, kemudian kita bicarakan jalan keluarnya, gitu, jalan keluarnya. Apakah itu dengan misalkan perusahaannya berkenan itu dijadikan hutan adat, itu juga bisa menjadi salah satu solusi, atau menjadi pola kemitraan ya dengan perusahaan, itu juga menjadi solusi ya. Pak Bambang, kalau misalnya masyarakat adat yang mengklaim itu legalitasnya terbukti tidak lengkap, tidak legal, maka bisa juga, Pak, klaim itu ditolak? Bisa aja, Pak, kan banyak juga kejadian-kejadian yang tidak valid, gitu ya. Kalau hasil verifikasinya oleh tim para pihak yang dinyatakan dalam berita acara bahwa lokasi itu memang tidak tepat, ya kita tidak bisa teruskan prosesnya. Oke. Walaupun misalnya datangnya berbondong-bondong begitu ya, sangat banyak gitu, walaupun demikian kalau tidak legal, tetap tidak legal begitu ya, Pak Bambang ya? Iya, makanya saya katakan tadi dasar pengusulannya, gitu kan, tadi selain ada penelitian masyarakat subjeknya, gitu ya, MHA-nya melalui perda, kalau objeknya itu clear and clean-nya itu difasilitasi oleh pemerintah daerah supaya waktu dikirimkan itu sudah clear and clean. Tapi namun demikian negara juga harus mengecek, gitu ya, di dalam konteks objeknya itu kalau ada masalah kita fasilitasi, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Bambang Suprianto sudah menjelaskan kepada kami bagaimana aturan main klaim hutan adat. Pak Bambang, terima kasih. Selamat pagi. Bang Usman, kalau kemudian sudah gamblang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, Pak Bambang, bahwa memang legalitas itu juga diperiksa, baik masyarakatnya maupun hutan adatnya atau objeknya. Berarti kan harusnya tidak ada masalah lagi, Bang. Bagaimana? Iya, ada masalah karena memang ada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya. Ya, misalnya dalam kasus tadi di off air ya, Pak Bambang kan sempat menyebut Kinipan. Kinipan itu ada di Kalimantan Tengah misalnya. Itu
ada yang sampai misalnya itu menyerang, ya menyerang pekerja-pekerja di perkebunan, ya membakar sesuatu lah begitu ya, alat-alat kerja lengkap. Nah itu yang memicu begitu kan. Kemudian juga sampai polisi turun tangan, turun tangan dan menangkap beberapa orang di situ begitu kan. Nah jadi itu sebetulnya kalau semuanya menghormati hukum tidak akan terjadi memang. Tetapi persoalannya di bahasa editorial ada yang tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu soal hukum, bahwa ada prosedur untuk mengklaim ya hutan adat, bahkan menetapkan kelompok masyarakatnya sebagai masyarakat adat itu ada aturannya. Nah persoalannya ada yang tidak peduli begitu, ya tidak mau tahu, ya pokoknya yang penting klaim dulu lah begitu kan, klaim dulu. Kalau klaim kan bicara saja, tanpa menyodorkan bukti-bukti dulu begitu bisa kan. Bisa bawa orang juga mungkin. Bisa juga seperti itu begitu. Nah ini yang terjadi, atau berunjuk rasa langsung misalnya begitu kan. Nah itu yang saya kira tetap terjadi walaupun aturannya sudah ada begitu. Tadi Pak Dirjen mengatakan Bang Usman bahwa negara harus memfasilitasi. Dan kalau misalnya yang perusahaan yang sudah punya tanah berkenan untuk katakanlah menyerahkan sebagian lahannya, itu baik juga untuk ditempuh. Apakah kita tidak bisa menempuh jalan ini karena kan kita ini masyarakat yang bisa bermusyawarah, Bang? Iya, kalau itu boleh saja, ya boleh saja perusahaannya itu memberikan, tetapi tidak dalam konteks terpaksa kan begitu. Ya, tidak dalam konteks terpaksa atau didikte oleh negara, katakanlah seperti itu. Oleh negara malah ya? Bisa jadi seperti itu kan. Udahlah biar cepat selesai begitu kan. Maka kasih aja begitu gitu kan. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu. Karena berarti kan kalau perusahaannya mau, itu kan berarti kesukarelaan. Ya kesukarelaan. Hukum yang memaksa adalah bahwa itu adalah tanahnya kan begitu. Ya kan hukumnya dia dapat HGU atau apalah begitu statusnya. Nah jadi boleh saja ya terjadi itu, ya terjadi musyawarah, asal bukan terpaksa. Ya asal bukan terpaksa begitu kan. Dan kalau misalnya katakanlah siapapun, apakah perusahaan, negara misalkan BUMN, PTP katakanlah begitu, PTPN begitu, itu tidak mau ya tidak bisa dipaksa juga. Soalnya karena legalitasnya tidak ada misalnya dari masyarakat adat itu. Soalnya Bang Usman ada yang bilang begini Bang, karena masyarakat adat itu kan ada lebih dulu umumnya sebelum pihak lain yang sudah menguasai atau mengusahakan tanah itu, dan pada saat itu mungkin dokumentasi aspek legalitasnya belum bagus, belum sebaik sekarang, maka sering terjadi selalu masyarakat adat itu yang terkalahkan ketika bersengketa soal klaim hutan adat ini. Bagaimana Bang? Iya, zaman dulu seperti itu. Zaman dulu. Iya, tetapi begitu ada undang-undangnya, saya kira ya harus sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak ya orang bisa main klaim saja. Dan kejadian selama ini itu kan karena main klaim tanpa ada bukti-bukti. Oh saya dapat surat dari Sultan, katakanlah begitu kalau di Sumatera Utara sering seperti itu kan. Suratnya seperti apa kita juga tidak pernah Sultan tahu. Maksudnya? Misalkan Sultan Delhi ya waktu zaman dulu, kalau Sumatera Utara kan begitu. Iya zaman dahulu kala misalnya ada yang seperti itu. Dan itu nggak bisa terkonfirmasi? Ya dikonfirmasi tetap, dikonfirmasi ya, karena kan kasus-kasus seperti itu bisa sampai pengadilan, dikonfirmasi tapi ternyata tidak terbukti misalnya, ya sudah begitu. Nah ini masih bagus, masih bisa mau menunjukkan bukti. Kalau ada pemikiran begini Bang, tidak apa-apa lah, tidak saklek, tidak persis mengikuti hukum, yang penting tenang, karena kalau ribut terus image-nya nanti kurang baik bagi investor begitu. Itu bagaimana Bang? Kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan topik editorial. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Tungkot Sipayung. Pak Tungkot, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya, Pak Tungkot, bagaimana Pak? Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dirjen LHK yang mengatakan bahwa klaim hutan adat ini difasilitasi dengan tetap mempertimbangkan faktor legalitas. Kalau memang legal bisa diklaim, tapi kalau memang tidak, ya tidak bisa diklaim. Kalau menurut Anda bagaimana Pak Tungkot?
Betul Pak Leo. Jadi selama ini banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014 itu jelas sekali di pasal 12 bahwa kalau tanah itu tadinya itu adalah dari lahan masyarakat hukum adat, itu harus dirundingkan bersama-sama dengan masyarakat adat. Nah, itu. Nah, syarat masyarakat adat tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perhutanan Sosial. Jadi semua harus jelas siapa, apakah itu ada ditetapkan, kemudian ada pendukungnya. Nah, jadi yang jadi persoalan selama ini adalah ada orang luar yang mengaku masyarakat hukum adat yang sebetulnya sulit, nggak bisa dibuktikan bahwa dia adalah masyarakat adat itu. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Nah, kalau ini dia masyarakat adat, saya yakin pelaku usaha baik itu BUMN maupun perusahaan korporasi itu akan merundingkan karena itu perintah undang-undang, perintah undang-undang perkebunan, nggak akan dapat izin lokasi dan IUP dari pemerintah daerah kalau tidak dilakukan itu. Nah, solusinya bisa kalau itu memang terbukti masyarakat hukum adat, ya itu solusinya bisa ganti rugi, bisa juga disertakan dalam perusahaan sebagai pemegang saham, pemilik saham dan macam-macam gitu. Tapi kalau tidak, bagaimana itu Pak Tungkot? Apakah memang selama ini memang negara bisa memegang hukum dan keadilan? Karena beberapa kali kejadian kan yang mengklaim sebagai masyarakat hukum adat ini datang biasanya tidak sendirian kan, beramai-ramai begitu. Bagaimana Pak Tungkot? Ya, negara nggak boleh kalah kepada hukum dan keadilan. Tapi masyarakat juga nggak boleh dikorbankan. Nah, kalau ternyata tidak ada masyarakat hukum adat di situ, kan solusinya solusi lain. Misalnya mereka dapat dana CSR atau PKBL untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi ada solusi kemitraan yang diberikan oleh pemerintah dan kemitraan itu juga wajib bagi pelaku usaha. Jadi harus ada dasar legalitasnya. Kalau enggak ya kita nggak bisa bekerja bernegara begitu ya. Jadi kita harus legalitas itu harus ditegakkan. Legalitas yang ditegakkan bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada pelaku usaha. Itu baru bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tungkot Sipayung di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tungkot ada pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah, Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Klaim hutan adat di lahan perkebunan sudah sering terjadi di negeri ini, Mas. Termasuk diantaranya klaim hutan adat di kawasan Desa Kinipang, Batangkawal, Lamandau, Kalimantan Tengah, maupun di daerah-daerah lainnya. Dan apabila klaim hutan adat tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan berpotensi ditiru oleh masyarakat daerah-daerah lain. Selain itu, juga akan mengganggu iklim investasi khususnya di bidang perkebunan. Oleh karenanya, Mas, kami sependapat apabila perselisihan atau konflik terkait dengan hutan adat tersebut harus diselesaikan melalui koridor hukum alias bukan sekedar atas dasar main klaim semata. Nah, negara ini kan sudah memiliki undang-undang dasar, kemudian juga undang-undang keputusan MK seperti yang disebutkan oleh editorial tadi, termasuk dengan peraturan menteri dan juga peraturan daerah. Ini semua yang mengatur tentang masalah tersebut. Di sisi lain, Mas, bahwa yang namanya masyarakat hukum adat itu juga sudah harus memenuhi ketentuan yang mana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, saya menduga ada pihak yang bermain di belakang adanya konflik hutan adat tersebut. Ini malah justru orang kuat, orang berduit, orang punya jabatan, di mana ini pihak tersebut juga sebenarnya sudah paham tentang undang-undang. Nah, namun mereka sengaja untuk mencari celah agar bisa menguasai atau memanfaatkan aset tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Pak Budi di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pak Budi, selamat pagi. Pak Budi. Halo Pak Budi di Barito Selatan, selamat pagi. Kelihatannya tidak tersambung. Terima kasih pemirsa untuk menelpon. Bang Usman, kalau kita melihat sebetulnya kan kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kalau pemikirannya adalah begini, daripada dibiarkan berpanjang-panjang konflik, apalagi misalnya kalau masyarakat yang datang itu berbondong-bondong, lalu pakai kekerasan juga, itu kan bukan citra yang baik terkait dengan bagaimana kehidupan kehutanan dan juga usaha-usaha perkebunan di Indonesia, bisa merugikan Indonesia. Itu bagaimana, Bang?
Jadi tadi kalau ada orang berbondong-bondong menuntut hutan adat diselesaikan secara kompromi, besok akan muncul lagi. Akan ada orang lain lagi. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan kan, akan muncul lagi, bukan menyelesaikan persoalan, tapi hanya memindahkan persoalan. Dan itu juga nomor 2 menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Kalau kepastian hukum tidak ada, maka kepastian berinvestasi pun tidak ada. Maka kepastian perlindungan masyarakat adat pun tidak ada begitu. Ujungnya begitu juga? Ujungnya begitu. Ke masyarakat adatnya? Iya, ke masyarakat adat juga. Karena masyarakat ini kan harus dimuliakan. Salah satu memuliakannya adalah dengan membuat undang-undang supaya masyarakat adat ini juga mematuhi undang-undang begitu. Kan orang yang mematuhi undang-undang kan mulia sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Jadi undang-undang nanti, ada undang-undang yang sedang disusun oleh DPR, Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat, itu selain melindungi masyarakat adat, selain melindungi hak masyarakat adat, itu juga adalah menghindarkan masyarakat adat dari katakanlah main klaim tadi itu. Penyalahgunaan begitu ya? Bisa jadi seperti itu begitu. Nah, kalau tadi Pak Bambang mengatakan ada kekuatan besar segala macam, ya tidak salah kalau orang banyak menilai misalnya terkait dengan sawit. Sawit ini kita ini sekarang nomor 1. Ya, nomor 1 di dunia, mengalahkan Malaysia. Sudah kalah ya Malaysia? Ya, Malaysia sudah kalah. Nah, kemudian kita tahu internasional itu melarang produk-produk. Karena katanya merusak lingkungan, karena merusak lingkungan juga, dan lain-lain begitu ya. Tapi kan sebetulnya itu sudah diatur semua oleh negara kita berdasarkan undang-undang. Artinya industri investasi jalan, perlindungan terhadap lingkungan juga jalan. Dan kalau kita lihat ke depan ini, itu yang namanya bahan bakar, itu B30, B50, B100 itu kan dari sawit. Biodiesel ya? Artinya dia juga ikut menjaga lingkungan pada dasarnya sebetulnya ya kalau kita pakai logika itu. Nah, jadi saya kira ini mesti ya diselesaikan melalui jalur hukum. Ya, jadi sebab begini, dari 9, sekian juta, 9,6 juta yang diklaim sebagai milik adat, milik masyarakat itu 300 hektar lebih, itu tadi 9,6 juta hektar, itu 300.000 hektar lebih itu ada di tanah yang sudah jelas kepemilikannya, haknya gitu. Ini kan nggak sedikit kan, 300.000 hektar itu, begitu. HGU terutama HGU perkebunan begitu. Usaha, Nah ini kan nggak baik kalau misalnya berlarut-larut tidak selesai segera begitu. Konon katanya begini Bang, jangan-jangan yang diduga Pak Bambang tadi jangan-jangan benar bahwa memang ada orang-orang tertentu, entah perorangan, entah korporasi yang ini memang... Ini ada 2 Bambang, Pak Bambang Saptono maksud saya. Nah, yang benar-benar memang ingin mengklaim tanah-tanah ini, tapi dalam tanda petik memanfaatkan benar-benar masyarakat adat begitu. Kan ada juga bisa begitu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya ini harus juga mendapatkan katakanlah perlakuan yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Jadi kalau ada orang-orang tertentu di belakang begitu kan, ya ini juga harus kita treatment sedemikian rupa sesuai dengan aturan hukum. Jadi banyak diduga begitu yang sebetulnya hanya menyodorkan sekelompok masyarakat, ini masyarakat adat dipakai saja gitu. Sebetulnya ada kepentingan yang lain lagi, bahkan katanya ada kepentingan internasional juga katanya. Ya ini memang harus diverifikasi lagi. Jadi saya kira semua harus diselesaikan secara hukum. Kalau misalnya internasional bermain, ya tentu saja ada proses diplomasi ya. Misalnya katakanlah Australia atau negara lain melarang inilah, melarang itulah ya. Kita bisa juga melakukan hal yang sama kan. Misalnya kita membalas katakanlah dalam tanda petik tidak menerima produk mereka juga seperti itu. Masalahnya begini Bang Usman, tadi yang di awal Abang sempat katakan bahwa memang di masa yang lalu ada tindakan keras dari negara yang diduga ataupun oknum pejabat negara yang diduga merugikan masyarakat adat. Nah, berdasarkan dari situlah kemudian ada pemikiran, ya ini kan kita bicara hutan, bicara rimba. Kalau gitu kita pakai hukum rimba saja. Nah ini bagaimana benar-benar memastikan masyarakat adat yang sesungguhnya bisa berpikir dengan jernih, kita akan bahas sebagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman kan
hukum rimba mengatakan siapa yang kuat dia akan menang. Tapi itu kan di rimba ya, dan itu biasanya berlaku untuk penghuni hutan yang bukan manusia kan. Betul. Nah, masalahnya kalau kemudian prinsip itu juga sampai sekarang masih dipakai dan ini tidak diselesaikan, maksud saya klaim hutan adat ini tidak diselesaikan secara hukum, kan akhirnya jadi presiden. Bagaimana? Iya, saya kira kita semua kan ingin berperilaku secara beradat. Beradat itu beradab, ya. Beradab itu sesuai dengan hukum. Ya, saya kira tidak bisa seperti itu. Ya, di hutan pun kalau dia masih di wilayah Indonesia, maka berlakulah segala hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam laut pun, di angkasa pun, kalau dia masih dalam wilayah Indonesia, maka dia hukum itu berlaku. Jadi tidak bisa hal seperti itu terjadi. Nah, saya kira ini juga penting buat masyarakat dan khususnya masyarakat adat. Ya, jangan sampai juga karena provokasi katakanlah dari kelompok-kelompok lain begitu, kemudian ya tadi memakai hukum rimba itu menyerang pekerja di perusahaan perkebunan, misalnya membakar, merusak begitu. Begitu ditangkap kemudian mengatakan bahwa polisi menyeretnya dan seterusnya begitu. Padahal memang karena dia ketika ditangkap mungkin melakukan perlawanan, misalnya seperti itu. Atau berbahaya ya? Ya, saya kira ini kan sudah gitu dibebaskan lagi begitu kan. Nah, ini kan nggak baik. Nah, masalahnya gini Bang, banyak petugas ataupun mungkin pemerintah daerah yang paling dekat dengan lokasi misalnya merasakan kesulitan itu Bang, karena ketika menegakkan hukum, seakan-akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Nah, ini bagaimana strategi yang paling aman dan tapi tetap menghormati hukum? Iya, jadi saya kira yang kita hadapi sebetulnya bukan masyarakatnya sebagai subjek, tetapi perbuatannya, perilakunya begitu. Ya. Kalau dia menaati hukum, pasti dia mendapatkan carrot kan gitu ya, mendapatkan reward kan begitu. Tapi kalau dia melanggar hukum, ya tentu saja dia harus dapat stick gitu kan, kira-kira begitu, apa tongkat ya, carrot and stick begitu. Nah, artinya mendapatkan hukuman kan begitu aja. Sebetulnya yang kita hadapi adalah perbuatannya, bukan rakyatnya. Tetapi saya sependapat misalnya segala sesuatu itu tidak mesti dilihat dengan kacamata kuda hitam putih begitu ya. Ada jalan-jalan keluar tadi yang disampaikan Pak Bambang, Pak Dirjen, itu juga boleh juga dicoba. Yang penting semua secara sukarela. Jangan karena terpaksa. Jangan karena terpaksa berdamainya itu. Sebab kalau terpaksa nanti itu saya sampaikan tadi. Di sana, di Kinipan itu misalnya, di Kalimantan Tengah boleh loh. Berhasil ya? Berhasil katanya. Ya jadi dapat itu tanah perkebunan, jadi hutan adat, diklaim hutan adat, ada kemitraan dan segala macam. Karena ada besok ada lagi di Sumatera, besok penting, ada lagi. Iya, yang penting ada sekian ratus orang, sekian ribu orang mungkin datang begitu. Iya, kan ini tidak bisa. Artinya kan hukum dikalahkan akhirnya. Ya kecuali ada kesepakatan. Pak Tungkot juga tadi mengatakan hal yang sama, sebetulnya bisa saja diselesaikan melalui jalan tengah. Sejauh ini Bang, rapor negara dalam hal klaim hutan adat ini seperti apa? Apakah masih angkanya 7, 5 atau bagaimana? Jadi ini sudah di masa pemerintahan Pak Jokowi itu sudah relatif lebih baik. Kenapa? Karena perangkatnya sudah disiapkan. Mekanisme perhutanan sosial itu kan ada di pemerintahan Pak Jokowi. Sebelumnya tidak ada? Sebelumnya kan tidak ada. Itu kan di masa Bu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Begitu. Nah jadi ini sebetulnya sudah baik, perangkatnya sudah baik, tinggal lagi bagaimana implementasi di lapangan. Diperiksalah apakah ada tumpang tindih aturan dan hukum, apakah ada tumpang tindih antara misalnya undang-undang perkebunan dengan undang-undang tata ruang dengan undang-undang perhutanan sosial atau lingkungan. Dan misalnya. Itu masih ada ya? Ya menurut para pakar seperti itu, ya masih ada tumpang tindih begitu, ya sehingga ya persoalan-persoalan ini terjadi. Jadi ketika misalnya katakanlah masyarakat yang mengklaim dirinya adat, dia demo ke Pemda bilang ini loh aturannya begitu kan, dia kemudian naik ke tingkat yang pusat, jangan-jangan diakomodasi karena undang-undangnya memang mengizinkan itu begitu memang kan, membolehkan itu. Demo ke ATR BPN misalnya begitu kan, ATR BPN enggak, udah jelas ini peruntukan misalnya seperti itu. Ya akhirnya
tidak terjadi penyelesaian secara baik yang sesuai dengan hukum, karena masing-masing punya hukumnya sendiri. Oh, saya sesuai dengan hukum, saya sesuai dengan undang-undang kehutanan, ini sesuai dengan undang-undang perkebunan tadi, ini sesuai dengan undang-undang tata ruang misalnya begitu. Nah karena itu mungkin perlulah apalah omnibus law yang jenis itulah bisa jadi yang mengharmonisasi dan menjadi payung besar, dan mudah-mudahan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat ini bisa menjadi payung besar. Itu masuk prolegnas atau tidak? Oh, sudah masuk prolegnas. Sudah masuk di tahun ini? Iya, di tahun ini. Di tahun ini mungkin agak mepet ya. Oke. Tapi mungkin di tahun depan sudah masuk. Supaya kemudian ada dasar bagaimana mengatur. Iya, itu akan jadi payung besar hukum bagi pemerintah, bagi perusahaan juga. Tadi Pak Tungkot mengatakan juga bagi masyarakat. Semua harus mengacu kepada payung besar itu. Isinya betul tidak itu Bang? Kita kan belum tahu nih bagaimana. Iya, draftnya sudah ada sebetulnya. Misalnya draft, saya sudah baca draftnya. Sebetulnya intinya sama. Bahwa kalau klaim masyarakat adat, bahwa satu masyarakat disebut adat, itu ya harus ada pemimpinnya, ada lembaganya. Dia berbentuk paguyuban, ya, bukan formal ya, paguyuban kan gitu. Ya kemudian ada wilayahnya misalnya begitu. Iya, ada objek. Ini kan subjek ya. Subjek itu kan masyarakat hukum adat. Objeknya itu hutan adat begitu kan. Semua ada aturan itu begitu. Baik, supaya memang benar Indonesia negara hukum. Semoga ini benar-benar ditepati ya. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kita semestinya tahu berbagai perbuatan kita dalam bermasyarakat dan bernegara diatur dan harus berdasarkan hukum. Hukum juga yang harusnya berdiri sebagai pilar keadilan. Kini kita berharap aturan hukum mampu memberikan payung besar, menyelesaikan klaim hutan adat serta persoalan-persoalan terkait agraria, tata ruang, dan lingkungan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.